Halo, selamat malam semuanya. Apakah suara Mimin dapat didengar dengan jelas? Apakah suara hujannya juga dapat didengar dengan jelas? Shalom, shalom. Di sini masih hujan. Bagaimana dengan keadaanmu di sana? Apakah daerah-daerah di Indonesia semuanya sudah merata dengan curah hujan? Atau bahkan berkelimpahan? Sambil menunggu teman-temanmu ya. Sambil menunggu teman-temanmu, kita bisa dengar lagu. Bagaimana? Apakah lagunya suaranya sudah lumayan? Udah balance sama suara Mimin? Suara musiknya bagaimana? Komen-komen di bawah. Suara hujannya yang pasti terdengar jelas ya. Ya memang di sini masih hujan dari tadi siang. Jadi derasnya cukup luar biasa. Jadi kadang dia deras sekali, kemudian rintik-rintik, kemudian deras lagi. Lalu tidak berapa lama rintik-rintik lagi. Lalu deras lagi. Wah, hari ini memang luar biasa. Itu anugerah surgawi. Sambil minum. Oke, baik ya. Kita mulai dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh iblis. Tuhan yang Maha Kuasa yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh dan melalui putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat. Bebaskanlah aku, putra-putrimu, dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa putra tunggalmu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami. Untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, doakan live kami pada malam hari ini. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami dari segala godaan dan gangguan pada live malam hari ini. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami, dan doakanlah kami agar senantiasa diberkati Tuhan. Dikau, Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Baik. Apa kabar semuanya? Baik. Min, malam ini kita membahas apa, Min? Nah, malam ini kita membahas no deals with demon. Nah, artinya apa? Artinya adalah tidak ada kesepakatan dengan iblis, ya. Tidak boleh ada kesepakatan dengan iblis. Camkan itu, Kisanak. Ya. Nah, di tengah pengusiran setan dikatakan di sini the outfront demon said. Ya, setan kroco lah, begitulah gitu ya. Setan partai pembuka. Jadi kan ada beberapa gelombang kelompok setan gitu. Nah, ini setan pembuka dalam tanda petik itu berkata, I want to make a deal with you. Saya akan membuat kesepakatan dengan Anda, katanya. Jadi setannya ngajak bersepakat gitu. Nah, tapi si penulis buku ini atau Monsignor G. Rossetti, ya, seorang uskup dan juga seorang eksorsis di Amerika, dalam bukunya ini, bukunya apa judulnya ini, Diary of an American Exorcist, mengatakan, saya menjawab, kau ingin kesepakatan? Baiklah, aku akan membuat kesepakatan denganmu. Nah, inilah kesepakatannya, you leave, kau pergi. Begitu. Dan memang tidak ada respon, tidak ada balasan dari makhluk sana. Nah, dikatakan di sini, an hour or so later, kira-kira 1 jam kemudian, iblis itu pergi dengan saombyoan bawahannya, gitulah. Dia tahu dia berada di atas tali. Maksudnya sama seperti orang sedang berjalan di tali, jadi resiko terjatuh, begitu. Dan sedang mencoba untuk membuat kesepakatan. Jadi ini terjadi, setan akan minta sebuah kesepakatan dari pengusir setan kalau mereka sudah di ujung tanduk, sudah mau pergi. Jadi mereka coba-cobalah mengadakan seperti dalam tanda petik bargain politik gitu, ngajak bersepakat gitu ya. Nah, tapi dikatakan di sini there is only one group worse to make a deal with than terrorist. Artinya hanya ada satu kelompok yang lebih buruk untuk membuat kesepakatan. Jadi ada sekelompok yang lebih buruk yang kita tidak boleh bikin kesepakatan, katanya. Jadi dibandingkan dengan teroris ini, bahkan ini lebih buruk dari teroris, gitulah katanya. Dan ini adalah setan. Jadi jangan pernah bersepakat dengan mereka, ya. Dan mereka berbohong. Ya, jadi mereka suka bohong. Jadi memang dilarang bersepakat dengan mereka. Siapa di sini yang pernah bersepakat dengan setan? Ya mungkin lewat pesugihan, mencari harta benda begitu, ya, pakai olah tapa dan kemudian berjanji, kalau engkau beri aku kekayaan, aku akan memberi engkau kontrak umur, atau memberimu menjual musuh, atau dan sebagainya. Padahal seringkali dalam pesugihan itu menjual musuh itu artinya sama dengan mempersembahkan atau mengorbankan ibu, ya. Jadi jangan mau ketipu dengan bahasanya mereka. Kontrak umur artinya usiamu berkurang, diambil oleh makhluk ini. Ya memang kamu bisa dapat kekayaan, tentunya kekayaan yang tidak berkat, ya. Dan itu juga bisa mencelakakan orang yang menerima duitmu gitu. Oh, itu sih banyak terjadi. Bagi para pengusir setan itu hal yang kasus yang biasa ditangani gitu. Jangan kaget saja. Ya. Oke, dikatakan di sini kenapa kita dilarang bersepakat dengan mereka?
karena mereka memanipulasi dan mereka berbohong. Bahkan jika setan menjanjikan sesuatu kepada Anda, dia mungkin enggak memberikan dan malah mengklaim jiwa Anda dalam prosesnya, gitu loh. Ya, dia bisa beri, bisa tidak, ya gitu ya. Untuk orang yang dalam tanda petik beruntung, dia kasih. Yang tidak beruntung, ya enggak. Tapi lu udah terlanjur bersepakat dengan dia, ya jiwamu sudah di tangan dia. Begitu. Karena memang pada dasarnya mereka adalah pendusta. Jadi tidak satu pun dari mulut mereka yang bisa dipercaya. Jadi jangan pernah bersepakat dengan mereka, ya. Termasuk baru-baru ini Mimin nonton di YouTube ada kisah nyata seseorang yang pada waktu itu mencari orang hilang, ya. Dia mencari orang hilang, ya. Jadi dia ini dikenal sebagai orang pintar gitulah. Jadi dipanggil untuk mencari orang hilang. Jadi, nah kemudian dia menggunakan ritual tertentu, ya, menggunakan ritual tertentu, lalu akhirnya bisa berkomunikasi dengan si penguasa tempat itu, dan kemudian malah berbincang-bincang mengatakan sudah mati, kalian terlambat menolongnya gitu. Karena sebenarnya anak ini kami jadikan tumbal katanya. Jadi ceritanya anak ini mencari apa sih namanya kroto itu, sarang semut ya. Nah, padahal itu sudah turun-temurun dilakukan oleh kakeknya, papanya dan dia, tapi masih bisa celaka juga anak ini di hutan yang sama. Nah, jadi menurut si iblis atau siluman penunggu hutan itu dikatakan anak ini kami jadikan tumbal. Jadi dan tiap tahun kami akan minta tumbal lagi karena desa ini sudah tidak lagi mempersembahkan tumbal seperti nenek moyangnya. Dulu kami selalu dikasih kepala kerbau setahun sekali. Dan kalau kamu tidak melaksanakannya, terserah, tapi rasakan akibatnya. Gitu jadi setannya bergain, bersepakat dengan penduduk desa itu. Ya, ini kisah nyata. Ini bukan dibuat-buat karena saksi hidupnya ada. Nah, sebagai orang Kristen, sebagai orang Katolik, bagaimana kita menanggapinya? Ya, pertama, jangan pernah ritual kepada mereka. Walaupun dikatakan di situ, ritualnya juga pakai nama Allah, menyebut nama Tuhan. Disuruh ini, disuruh begitu. Enggak usah, ya. Itu sebuah tipuan daripada iblis belaka yang bermaksud membingungkanmu seakan-akan ini Tuhan izinkan. Bahwa mereka mengganggu kalian, Tuhan izinkan begitu. Jadi itu memberi celah atau membuka kesempatan bagi mereka untuk leluasa memperbudak manusia. Nah, bagaimana tanggapan kita? Tidak usah. Jadi langsung saja diusir dalam nama Yesus. Kita bukan suruhan mereka, dan bagi kita mereka bukan siapa-siapa. Karena mereka hanyalah makhluk malang yang memberontak kepada Tuhan dan terbuang. Jangan ikutin sama sekali, ya. Gak pernah. Terus apa yang harus kita lakukan untuk mencegah bencana seperti yang diancamkan mereka? Berkati semua penduduk di situ, berkati hutan itu. Ya, keliling pakai air suci, adakan misa di tempat itu. Nah, kemudian para pastornya atau petugasnya bisa berkeliling pakai air suci untuk mengklaim balik tanah itu dalam nama Yesus. Digituin aja, nggak perlu pakai kepala kerbau. Nah, dan percayalah, nggak akan ada kecelakaan yang akan terjadi sejauh tidak ada orang yang mengundang si iblis itu lagi ke dalam hutan itu, gitu loh, ya. Jadi Tuhan Yesus telah membersihkan segalanya. Tuhan Yesus telah mematahkan segala perjanjian apapun itu. Perjanjian darah, perjanjian dengan iblis, segala pesugihan, itu sebenarnya sudah dipatahkan dengan nama Yesus, dengan kuasa darahnya yang tertumpah di kayu salib. Jadi jangan diambil kembali apa yang sudah dibuang oleh Tuhan, apa yang sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, itu dia ya. Dan itu terjadi. Kita tidak boleh bersepakat dengan mereka. Bahkan berkomunikasi dengan makhluk itu pun hanya boleh dilakukan
di dalam sesi doa pengusiran atau eksorsis, itu pun hanya bertanya hal-hal tertentu dan dilakukan dalam nama Yesus untuk menekan mereka. Misalnya, dalam nama Yesus, siapa namamu? Dalam nama Yesus, kapan kamu keluar? Dalam nama Yesus, kamu dikirim siapa? Nah, itu masih boleh ya. Tapi pun tentu hanya dilakukan oleh si pengusir setannya. Jadi seandainya di situ ada satu pastor eksorsis, hanya dia yang boleh melakukan hal ini, gitu. Nah, kalau doa deliverance mungkin bisa 2 orang, ya. It's okay. Jangan semuanya kemudian bertanya kepada iblis tersebut ya, nanti habis jadi bulan-bulanan. Ingat kemarin kita sudah membahas bahwa secara kodrat mereka lebih pintar daripada kita, jauh lebih pintar, karena mereka adalah sejatinya malaikat tapi memberontak dan telah jatuh. Ya. Oke. Baik. Sampai di mana kita tadi? Ini dia. Nah, ini sih dikatakan over the years, selama bertahun-tahun ya, kami telah mengusir sejumlah orang, maksudnya membebaskan gitu ya. We have exorcised, telah mengusir setan lah, atau membebaskan sejumlah orang yang telah membuat kesepakatan dengan iblis dalam satu atau lain bentuk lah. Jadi memang banyak bentuknya ya. Mungkin kalian malah lebih tahu. Pesugihan hanya salah satunya. Mimin juga pernah ketemu ada umat yang tiap malam Jumat itu dia memberi makan gambar naga yang dia simpan di dompetnya dengan darahnya sendiri. Tiap malam Jumat. Mimin kurang tahu dan kurang mendalami kesaktian apa yang dia peroleh begitu ya. Nggak menarik juga bagi Mimin. Tapi Mimin tahu jiwanya pasti dalam bahaya. Ya, itu waktu Min masih kecil dulu ya. Min tahu jiwanya, bahkan waktu masih kecil pun tahu jiwanya dalam bahaya. Cuman nggak tahu cara mengatasinya kan, karena dulu belum mengerti tentang doa deliverance dan doa eksorsisme. Dan benar terjadi. Untungnya dia cepat bertobat ya, sehingga segala penderitaannya telah putus. Dia nggak mengalami berbagai macam sakit penyakit yang aneh-aneh lagi sejak dia bertobat. Tapi semenjak dia pegang barang itu, memang hal-hal aneh terjadi dalam hidupnya, bahkan dalam keluarganya, yang nggak bisa dijelaskan secara medis ya. Ya, nah ini ada yang bertanya. Pertanyaannya adalah, Min, mengapa gereja memiliki pengetahuan demonologi yang lebih eksplisit dibanding yang ada di Alkitab? Ya, karena sebenarnya ini juga sebuah pengalaman yang dibukukan ya. Ya, sementara kita tahu bahwa kekuatan kita adalah dari Tuhan Yesus itu sendiri, dan kemudian kita mempelajari banyak hal dari Alkitab, juga kemudian beberapa santo-santa yang menuliskan pengalamannya dalam pengusiran setan. Sehingga lebih banyak lagi yang kita tahu. Dan setiap pengalaman itu dari tahun ke tahun, bahkan dari abad ke abad mereka tuliskan. Sehingga akhirnya kita memiliki pengetahuan yang lebih penuh tentang hal ini begitu. Kita mulai mengerti seperti apa cara mereka merasuki atau mulai intervensi dalam hidup manusia. Kita juga makin mengerti apa yang disukai setan dalam diri manusia, apa yang tidak disukai, terus media-media apa saja yang biasanya menjadi pintu gerbang bagi mereka untuk masuk atau intervensi dalam hidup manusia. Nah, hal-hal seperti ini dialami dalam sebuah pengalaman ya, yang ternyata sesuai dengan Alkitab. Begitu. Baik, kita lanjutkan ya. Di sini dikatakan apa di? Nah, kan dikatakan tadi bersepakat dengan iblis dalam satu dan lain bentuk ya. Salah satunya seperti tadilah, pesugihan, perdukunan dan sebagainya. Nah, dikatakan di sini beberapa bahkan telah membuat perjanjian eksplisit dalam ritual
setan. Yang lain melakukannya tanpa disadari melalui praktek okultisme. Jadi ada juga orang yang nggak tahu bahwa sebenarnya dia sedang bersekutu dengan iblis ketika dia pergi ke perdukunan atau ramal-meramal atau bahkan mungkin main jelangkung ya, atau papan wiji. Pernah lihat ya papan wiji ya, yang sering kali di film-film hantu barat itu yang ada huruf H, A, B, C, D dan kemudian ditanya macam-macam. Nanti panahnya bisa bergerak sendiri, yes or no, atau merujuk kepada huruf-huruf tertentu yang kemudian membentuk sebuah kalimat atau kata gitu. Nah, seringkali mungkin maksudnya cuma iseng, tetapi sebenarnya dia telah membuka pintu bagi iblis untuk intervensi dalam hidupnya di hal-hal seperti ini, ya. Bahkan apa dikatakan di sini, bertanya kepada penyihir atau dukun untuk memberi Anda bantuan, misalnya seperti kesembuhan atau kekayaan. Nah, ini dia ya. Minta kesembuhan pun kepada dukun jangan ya. Apalagi kekayaan, karena itu pasti minta tumbal. Atau minta agar orang lain jatuh cinta denganmu. Nah, gitu kan. Itu sebenarnya sama saja dengan membuat kesepakatan dengan setan ya. Nah, kita sendiri selama bertahun-tahun bahkan pengalaman ratusan tahun ya, eksorsis ini atau deliverance ini itu mengatakan bahwa kesepakatan seperti ini tidak pernah berakhir dengan baik, Kisanak. Ya, tidak pernah berakhir baik. Udah percaya Mimin aja dah. Nanti ada yang bilang, Min, aku nggak percaya karena aku belum mengalami ya. Puji Tuhan, syukur, janganlah sampai mengalami ya. Oke, baik. Apa di sini sudah ada yang pernah mengalami? Biasanya dimulai dengan mimpi buruk. Ya. Tentu mimpi buruk yang konstan gitu ya, bukan yang cuma sekali-sekali atau sekedar habis nonton film hantu gitu. Enggak, tapi konstan dan sepertinya kamu tahu sosok itu karena sosoknya sama sejak kamu kecil, sejak kamu remaja, kok itu doang yang ngikutin kamu gitu dalam mimpi. Nah, ini tanda-tanda ada sesuatu dalam tubuhmu ya, dan itu harus dilepaskan. Hampir Min, hahaha katanya. Ritualnya baca doa Pak kami setiap mau buka dompet. Wah, itu malah bagus ya. Kan berilah kami rezeki katanya. Doanya tinggal ditambah. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ketika aku dapat rezeki aku akan kasih Mimin. Nah, itu keren tuh. Doa seperti itu ya. Itu mesti ditambah. Tidak pernah berakhir baik Kisanak. Bersekutu dengan iblis. Oke. Dikatakan di sini. Sampai di mana kita tadi ya? Oke. There is a cure, however. Namun bagaimanapun katanya, betapa parahnya pun ketika sudah terlanjur terjadi seperti itu, nah ini sebuah penghiburan bagi kita ya, bahwa salib Yesus Kristus, the cross of Jesus Christ can cancel out any pact with Satan. Nah, ini dia. Ini kabar gembira untuk kita. Salib Kristus dapat membatalkan perjanjian apapun dengan setan. Terlepas dari apa yang setan dan atau siapapun katakan. Nah, ya, walaupun memang salib Kristus sangat berkuasa, sangat bisa melepaskan, tapi jangan pernah main-main dengan kekuatan iblis. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan akan bebaskan kamu, apakah secepatnya atau apakah selambat-lambatnya, itu tergantung kehendaknya. Ya. Nah, jadi memang jangan mencobai Tuhan juga dengan pikiran, nanti Tuhan Yesus juga akan melepasin aku kok. Sekarang aku ke pesugihan dulu deh, cari uang yang banyak. Nanti aku begitu kaya aku bertobat. Beberapa orang mungkin ada yang pernah berpikir seperti ini, ya.
Masalahnya adalah kita nggak pernah tahu. Mungkin sedetik, 2 detik, 1 menit kemudian kita meninggal dan tidak sempat bertobat. Nah, kita sudah tahu jiwa kita akan ke mana gitu kan. Jadi memang sebaiknya jangan pernah berpikiran seperti itu, karena kita tidak pernah tahu kapan kita mati, apakah sempat bertobat atau tidak ya. Min, apa tahu tentang votive mass? Min kurang tahu tuh apa itu votive mass. Nah, apakah itu berkaitan dengan demonologi juga? Oke, boleh kalau ada yang tahu boleh bantu Mimin jelasin di komen-komen ya. Oke, baik, sementara kita lanjutkan. Nah, dikatakan tadi ya, jadi untuk kamu yang sudah terlanjur dan ternyata menyesal, datanglah kepada Tuhan Yesus. Hal yang pertama harus dilakukan ketika kamu dulu mungkin apakah tanpa disadari atau mungkin bahkan memang sengaja untuk pergi ke dukun, bertanya kepada orang-orang seperti itulah dalam meramal-meramal nah, datang kepada sakramen pertobatan terlebih dahulu. Ya, para eksorsis selalu menganjurkan setiap orang sebelum didoakan sebaiknya mengaku dosa dulu. Karena ada mini eksorsis. Bukan mini eksorsis ya. Memang ada eksorsis dalam sakramen tobat. Ketika pastor mengatakan, aku atas nama gereja melepaskan dosa-dosamu. Nah, pada saat itulah terjadi eksorsis. Karena setan adalah biangnya dosa. Jadi setan juga lepas. Nah, Mimin sering cerita ya, untuk mereka yang sering ikut live-nya Mimin, pada waktu kita ke pedalaman ketika kita kekurangan orang, mungkin masih ingat cerita itu. Nah, jadi yang kita lakukan, kita minta panitianya, tolong umat di sana disuruh mengaku dosa dulu sebelum kita datang. Karena kita cuma berjumlah 4 orang nih, nggak bawa full tim. Takutnya terjadi banyak manifestasi ketika kita mendoakan pengusiran setannya. Oh baik, kata panitianya. Akhirnya mereka ngaku dosa dulu. Nah, ternyata ketika kita datang dan kita berdoa sama-sama, puji Tuhan cuma 1 orang yang kerasukan. Ya. Cuma 1 orang yang bermanifestasi. Dan itu pasti berkat sakramen tobat. Sudah banyak setannya yang pergi gitu kan. Untuk selanjutnya tinggal melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Seandainya tanpa sakramen tobat itu mungkin setiap orang seramai itu bisa bermanifestasi, dan itu sungguh-sungguh situasi yang tidak mengenakan ya. Siapa tahu kalian pernah hadir di sebuah sekolah yang mengalami kerasukan massal. Wah, ributnya seperti apa ya. Ributnya luar biasa. Apa benar tujuan salib Apa benar tujuan salib di rumah sakit gereja Katolik itu untuk mengusir roh jahat yang menyakit orang sakit? Ya puji Tuhan kalau ternyata bisa diusir dengan salib itu ya. Ya, tapi memang namanya doa pengusiran biasanya memang ada beberapa sesi begitu. Nggak bisa cuman sedikit sesi saja. Memang nggak bisa sih, Mimin juga nggak bisa mengatakan demikian karena itu kuasa Tuhan ya. Ada yang mungkin melihat salib terus setannya pergi, mungkin bisa saja terjadi ya. Tetapi dalam prosedurnya itu mesti datang ke sakramen pengakuan dosa dulu, dan kemudian mengalami sesi doa pengusiran setan begitu ya. Tapi memang ada beberapa dalam cerita ketika orang melihat salib setannya pergi ya. Puji Tuhan ya, itu kuasa Tuhan dan memang dia bekerja dengan cara-caranya yang ajaib ya. Kalau seandainya salib yang ada di rumah sakit itu bisa mengusir setan, itu baik sekali ya. Sejauh sakitnya sakit spiritual atau sakit yang non medis, nah itu bisa dihalau dengan salib yang ada di rumah sakit ya. Aku taunya salve Kang ya, salve juga oke. Salve artinya salam. Min, bagaimana tanggapan Mimin tentang isu 200 laki-laki di Gaza bermimpi Tuhan Yesus? Ya, itu memang mesti digali lagi faktanya ya. Tapi kalau sejauh itu benar ya puji Tuhan gitu ya.
Karena di Gaza juga memang di Palestina itu ada beberapa persen orang Kristen juga ya, gitu. Ya bisa jadi mungkin berkat doa-doa mereka juga. Ya. Misa warisan Gereja Katolik untuk memutuskan kuasa kegelapan dari generasi 1 dan 4. Wah, mantap sekali. Itu keren tuh kalau bisa dilaksanakan ya. Mantap. Abang suaranya kayak narator, maksudnya gimana? Judul bukunya apa? Judul bukunya ini. Ini. Diary of an American Exorcist. Nah, ini dia. Jadi, ini penulisnya adalah yang mengalami atau yang melakukan praktek eksorsisme itu sendiri, yaitu Monsinyur atau Uskup Amerika yang bernama Stephen J. Rossetti. Ini Mimin cuma dapat PDF-nya. Mimin nggak dapat dia punya buku ya. Jadi mau tak mau pakai tablet beginilah. Padahal Mimin lebih senang kalau ada bukunya. Ya, ini bukunya. Kita sudah membahasnya sampai halaman 90. Sebentar, jangan dipandang layar, takut pusing ya, Mimin naikkan ini. Sementara kalian memandang yang lain dulu. Takut pusing. Sampai dia berhenti baru kalian boleh kembali di sini. Nanti Mimin kasih tanda. Belum. Mana tadi ya? Mana tadi? Oh, ini dia, No Deals with Demon. Oke, sudah boleh. Oke, sampai di mana kita tadi? Ya, sampai di sini ya, pada paragraf ini ya. Kurang besar ya, sorry. Ya. Jadi kan tadi ya, separah apapun, selalu ketika kita datang kepada Yesus, perjanjian seperti apapun atau seberat atau separah apapun akan terlepas ya. Karena darah Yesus itu menebus segala dosa dunia, dan itu menebus segala juga perjanjian kita dengan persekutuan dengan kuasa kegelapan tersebut. Nah, tetapi memang orang tersebut dikatakan di sini harus benar-benar bertobat dan meminta pengampunan dan pertolongan Tuhan. Setelah dosa itu diakui dan diampuni, perjanjian itu dibatalkan, dan orang tersebut, the person is returned to God's grace. Dan orang tersebut dikembalikan ke kasih karunia Allah. Ya, memang syaratnya adalah pertobatan. Jadi memang begini thank you yang telah kasih gift. Oke, baik. Wah, ternyata Akang Sabun nih. Ya, Akang Sabun. Akang Sabun muncul lagi. Welcome, Akang. Ini dari siapa ini? Baru Gendang, si Franz. Min, ternyata ikut gereja setan lebih banyak terkabul permintaan. Ya, bisa jadi mungkin ya. Mungkin bisa jadi. Seperti kesaksiannya si siapa? Si ini nih, Mongol ya. Dia mengatakan begini, ya, kalau kita ke gereja, dia gereja Protestan apa gitu, nggak tahu ya. Tapi dia bilang begini, begitu dia mengalami kesulitan keuangan, ketika dia datang kepada pendetanya bilang begini, mari kita doa sama-sama, gitu kan. Begitu udah selesai, Pak Pendeta, terus bagaimana keuangannya? Sebentar, kamu percaya saja.
Begitu kamu keluar dari gereja ini nanti akan ada rezekinya. Begitu. Terus ketika tukang ibu kosnya udah menagih karena dia udah 3 bulan nggak bayar. Mongol, mana uangnya? Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Nanti uangnya akan datang. Begitu kata pendeta saya. Ya, jadi seperti itulah. Bedanya apa dengan gereja setan? Nah, saya mau cerita. Kalau di gereja setan, ya, kalau kita mengatakan saya nggak punya uang, mereka ternyata lebih peka, lebih responsif, mengatakan baiklah, oke, kamu punya uang berapa untuk bantu dia? Oh, saya cuma 500.000. Oke, sini, kamu punya berapa? 100.000. Yang satu lagi saya skip dulu, belum ada uang. Langsung nyata di depan mata. Wah, menarik ya. Gimana? Tertarik untuk masuk gereja setan? Iya, ini baik nih dari Wood ini. Ya, sebenarnya memang nggak bisa disangkal, ada benarnya juga gitu ya. Tetapi ganjarannya memang jiwa kita yang menjadi milik setan. Makanya untuk hal yang berbau satanik merupakan hal yang instan untuk didapat. Ya, begitulah. Ya, seringkali bagaimana kita untuk memahami hal seperti ini? Begini, mengapa sepertinya kita merasa Tuhan berlambat-lambat dengan kita kalau kita mohon sesuatu ya? Nah, bisa jadi apa yang kita mohon itu ternyata pedang bermata dua untuk kita. Kita nggak tahu ketika itu kita dapatkan, ternyata karena kelemahan kita yang seperti ini, yang Tuhan sudah tahu, itu bisa membunuh diri kita sendiri. Kita minta ini, ternyata yang kita dapat adalah pedang yang bisa bunuh. Gitu loh, kita nggak tahu konsekuensi dari apa yang kita dapat itu terhadap kita, atau mungkin bahkan keselamatan jiwa kita dan keluarga. Nah, sementara dari kubu sebelah, maksudnya dari pihak setan yang begitu mudah mengabulkan, ya, memang dia mengharapkan kecelakaan jiwa kita. Kalau itu dipikirnya, nah, dengan kukabulkan permintaannya dia ini, keselamatan jiwanya di tangan saya. Bisa jadi seperti itu, ya. Dengan senang hati si iblis atau setan ini memberikan, karena dia tahu ketika ini dikabulkan kamu pasti celaka gitu loh. Jadi Mimin seringkali membayangkan seperti ini. Kita ini seperti orang yang melihat pemandangan dunia ini hanya dari sebuah lubang kunci. Kita melihat indah sekali ya, kita melihat gunung, kita melihat sungai, dan sebagainya dan sebagainya. Terus kita rasanya ingin ke sana, terus kita berdoa, Tuhan, aku pingin dirikan rumah di situ. Indah sekali Tuhan, gitu. Kita memandang dari lubang kunci ini. Sementara Tuhan dari atas sana melihat, di atas yang kita bilang indah itu ternyata ada jurang di kanan dan kiri. Ternyata ada lubang, ternyata di tengah-tengahnya menjadi markas penjahat atau perampok begitu. Nah, hal seperti ini yang memang harus kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Dan kita percaya dia akan pasti mengabulkan apa yang terbaik untuk kita. Jadi beginilah kita caranya mengerti kehidupan ya. Seringkali Tuhan membiarkan sesuatu yang kita dapat bisa dengan cepat, tapi bisa juga dengan lambat. Tentu terkait dengan bagaimana dewasanya kita ketika mendapatkan itu. Dan itu menjadi semakin menarik. Akhirnya kita mendapatkan sesuatu dengan usaha, dengan sungguh-sungguh. Ya. Juga kita bisa membayangkan, biasanya kalau kita mendapatkan sesuatu yang instan, kita kurang bersyukur seringkali. Taken for granted, menganggap ya memang sudah semestinya kok aku dapat. Dibanding mereka yang berusaha keras, berjuang mati-matian untuk mendapatkannya, dan akhirnya ketika menang atau juara atau ketika dapat, dia akan sangat menghargai karena dia tahu betapa sakitnya itu. Hal yang menarik kita tahu ya, mungkin ada yang senang bulu tangkis atau badminton. Mimin senang sekali nonton badminton. Nah, WS atau women single yang nomor 1 sekarang kan
An Seong ya dari Korea. Dia mengatakan ini ketika seorang wartawan bertanya kepada dia. Memang anak ini sedang bersinar sekali ya, peringkat 1 dunia ini. Wartawan bilang begini, kamu menang terus. Terus apakah menurutmu kamu pantas mendapatkan ini? Dia menjawabnya begini aja. Ya, saya pantas mendapatkannya karena saya telah sangat bekerja keras untuk meraihnya dan saya pikir kerja keras saya lebih dari siapapun. Nah, sebenarnya ini bukan sebuah jawaban yang sombong, tapi ini sebuah jawaban yang benar-benar dijiwai atau dihidupi oleh dia. Kalau kita bekerja keras, maka hasilnya juga akan mengikuti usaha kita. Gitu. Dan dia benar-benar menghargai dirinya sendiri. Menghargai perjuangannya. Dan menurut Mimin itu oke banget ya. Jadi bagi dia nggak ada kemenangan yang kebetulan, tapi benar-benar usaha keras. Ya. Ada yang bilang ada roh nenek moyang di tubuh saya. Bagaimana tanggapan Mimin? Nah, menurut Franz gimana? Udah bersih belum? Sebenarnya esensi dari eksistensi iblis itu seperti apa ya? Mengapa bisa mengabulkan seperti Tuhan? Ya, sebenarnya dia manipulasi saja, nggak benar-benar mengabulkan ya. Jadi seperti sebuah seperti sebuah trik dan intrik dengan tujuan memang untuk membinasakan jiwa manusia. Nah, kita ingat di kitab suci dikatakan setan bisa menyamar menjadi malaikat terang. Artinya apa? Sebenarnya mereka juga sedikit banyak punya kuasa secara terbatas. Karena however mereka juga adalah mantan malaikat. Ya. Jadi mereka bisa memanipulasi materi. Ingat di live kita sebelumnya, mereka bisa memanipulasi materi, bisa memanipulasi ruang, bisa memanipulasi waktu untuk waktu tertentu. Mereka juga bisa menyamar jadi malaikat terang untuk waktu tertentu, nggak bisa bertahan lama juga. Karena itu melibatkan energi yang sangat besar. Sementara mereka udah nggak punya sumber lagi, karena mereka telah terputus dari kerajaan surga, di mana kuasa yang didapat dari kerajaan surga itu bisa tidak terbatas. Ya, jadi memang mereka punya kuasa karena mereka mantan malaikat. Jadi masih ada sisa-sisanya, gitulah intinya. Bedanya apa? Contohnya begini. Mimin pernah mendengar sebuah kesaksian dari, mungkin kalian tahu ya, tentang Sai Baba. Dia sudah meninggal sih, dia sangat terkenal di India. Sai Baba ini pendiri agama yang namanya agama apa itu, tapi intinya sinkretisme. Sinkretisme itu dia memadukan berbagai macam kebaikan dari agama dan menjadikannya satu agama. Itulah. Dia yang mau ikut dia dari agama manapun silahkan. Jadi dia itu seperti dewanya mereka. Wah. Dia seperti seringkali bikin magic yang memukau, seperti bikin pelangi di langit. Bahkan dahsyatnya lagi, dikabarkan oleh salah satu pengikutnya, misalnya bahkan pengikutnya berada di Indonesia, kalau punya fotonya dia, gitu ya, punya fotonya dia, nyimpan gitu kan, terus disembah-sembah atau bagaimana, itu kadang fotonya bisa keluarin seperti abu gitu. Dahsyat memang, padahal orangnya masih hidup dan ada di India. Gitu kan. Nah, beberapa cerita dari pengikutnya yang bertobat mengatakan begini. Ketika akhirnya bertobat ya, baru mereka tahu bedanya. Selama saya bersama Sai Baba, saya merasa kesembuhan yang saya alami itu hanya berada di dekat dia saja. Itulah banyak orang yang nggak berani lagi menjauh daripadanya atau bahkan keluar India karena takut sakitnya kembali lagi. Terus kami merasa, katanya, ini salah satu kesaksian namanya Ron apa gitu, Mimin lupa. Kami merasa seperti apa ya,
Karena dia kan belajar juga dari si Sai Baba ini untuk hal begini, hal begitu. Jadi dia sedikit banyak bisa bikin mukjizat-mukjizat juga gitu seperti Sai Baba. Dia mengatakan cuman mukjizat yang seringkali dia lakukan itu seperti berkabut, seperti gelap, dark gitu kan, seperti ada sesuatu yang menunggangi, malah membebani, bukan bikin bahagia. Terus ada seperti sebuah kebanggaan diri atau kesombongan diri yang ingin lebih lagi, dan intinya begitulah. Dia bisa bandingkan ketika pada akhirnya dia bertobat gitu. Ya memang kalau agak sukar dimengerti karena mungkin kita tidak terlibat di dalamnya. Karena kita belum pernah menjadi anak buahnya Sai Baba. Tetapi Mimin pernah face to face dengan orang juga yang ilmunya luar biasa ya. Ilmunya luar biasa. Nah ketika dia pada waktu itu didoakan oleh tim, dan ketika dia mengalami pelepasan, ini sudah bukan dukun biasa ini. Ini maha dukun pada waktu itu tuh yang datang ke rumah doa kita. Datang pun sebenarnya tujuannya bukan minta didoakan, tapi dijebak. Dijebak. Karena dia pada waktu itu mencari seseorang di rumah kita gitu kan, yang dia taksir lah begitu ya. Jadi tapi mungkin itu cara Tuhan ya untuk bawa dia kepada Tuhan. Nah kemudian salah seorang tim bilang begini, kamu mau nggak lebih sakti lagi dari ilmu kamu yang sekarang? Oh saya mau katanya. Oke sekarang kita doa sama-sama ya. Sekarang kamu berdiri ya. Jadi dia itu juga kita suruh doa juga gitu. Mau loh dia doa. Kan pingin dibuat lebih sakti lagi. Kita doakan, baru sebentar kita doakan dalam nama Yesus, tiba-tiba dia terpelanting jatuh ke lantai, terus seperti ikan yang lompat-lompat di darat itu, seperti itu 1, 2 gitu, 2 kali saya ingat ini ya. Kemudian dia resting in the spirit atau pingsan lah gitu kan selama 5 atau 10 menit. Nah ketika bangun dia nangis ya, terus dia anehnya dia bisa bikin tanda salib, doa Bapa Kami, doa Salam Maria. Nah lepas itu dia cerita, ternyata Tuhan Yesus datang kepada dia dan bilang begini, pakai bahasa daerahnya dia. Jadi ini orang sakti di pedalaman yang kerjaannya juga ya bisa dikatakan setengah dewa, orang mengatakan, karena dia bertapa ya, dia bertapa untuk kesaktian, bukan seperti bertapa biarawati yang di dalam gereja Katolik. Nah, jadi memang untuk mencari ilmu dan untuk membunuh gitulah intinya, terutama dalam perang suku. Dia cerita Tuhan Yesus datang kepada dia, katanya dia tunjuk itu loh gambarnya, katanya ditunjukin dia. Yesus bilang gini, saya tahu habis ini kamu akan pergi ke Malaysia dan ngajarin orang untuk bunuh. Ketahuilah saya tidak berkenan atas perbuatanmu itu dan bertobatlah. Nah dia mengatakan dia menangis luar biasa karena disentuh oleh rahmat. Dan dia belum pernah merasa dikasihi seperti itu. Dia seperti dipeluk, masa dikasih, dinangis. Dia serahkan semua jimatnya untuk kita buang ya. Nah itu sepertinya ada sebuah perbedaan. Yang satu yang bukan dari Tuhan itu lebih ke kesombongan ya, kesombongan diri, sementara yang dari Tuhan itu benar-benar membangkitkan perasaan bahagia atau kerendahan hati yang damai sejahtera yang begitu dalam. Dan itu memang dalam hal ini setan nggak bisa tipu-tipu damai sejahtera Allah. Oke, dikatakan dia bisa menyamar jadi malaikat terang, tapi dia tidak pernah bisa tipu-tipu damai sejahtera Allah, sukacita Allah, dan yang paling puncak adalah kerendahan hati. Dia tidak pernah bisa tipu-tipu itu. Ya, itu sebabnya salah satu kriteria ketika orang mau jadikan santa atau santo, yang paling harus lebih dulu dilihat adalah kerendahan hatinya. Kenapa? Karena Tuhan paling cinta dengan orang yang rendah hati. Ingat, dulu malaikat jatuh karena apa? Karena kesombongan. Ingat, dulu Adam dan Hawa jatuh karena apa? Jatuh karena kesombongan. Kedua-duanya punya satu tema yang sama, ingin menjadi seperti Allah. Wow, ya. Izin tidur ya Min. Oh, mau tidur di mana? Capek ya? Silakan ya. Oke, baik. Wah.
Sudah hampir jam 11. Thank you yang masih stay di sini, thank you yang sudah kasih like, sudah kasih love, thank you sudah komen-komen, yang sudah menambah pengetahuan juga untuk Mimin yang telah berbagi info dan sebagainya ya. God bless you, sehat selalu. Sampai di mana kita tadi? Kita lanjutkan ya. Oke, sampai syaratnya adalah bertobat terlebih dahulu baru bisa dilepaskan, itulah maksudnya ya. Nah, this doesn't mean, however, that any oppressing or possessing demons will leave easily. Namun, ini tidak berarti bahwa setan yang menindas dan merasuki itu akan pergi dengan mudah ya. Maksudnya, walaupun memang sudah janji firman bahwa Tuhan Yesus dan kuasa darahnya pasti menebus dan membebaskan kita ya. Ya, tapi dikatakan di sini tidak begitu mudah juga Ferguso bagi setan untuk pergi, tergantung si korbannya, tergantung berapa banyak pintu atau media yang ada dalam dirinya, gitu ya. Nah, seringkali yang kita alami itu dalam doa pengusiran itu yang lebih sulit untuk dilepaskan adalah mereka yang juga ada luka batin berat, ada dendam dan tidak mau mengampuni, ada kepahitan dan kemudian terlibat di praktek okultisme, praktek perdukunan, penyembahan berhala, ramal-meramal. Nah, jadi ini lebih berat lagi karena banyak sekali dia punya media dalam dirinya sehingga iblis mudah untuk intervensi dalam hidupnya ya. Juga salah satu diantaranya itu dendam tadi, trauma masa lalu yang belum dibereskan dan dia tidak mau mengampuni. Memang dia sudah memilih untuk tidak mengampuni. Nah, ini lebih berat ya. Oke, ada pertanyaan apa lagi? Untuk Franz yang bertanya, Min, kalau nenek moyang ditebus saya bagaimana, Min? Kamu bawa misa, bawa doa, itu akan lepas dengan sendirinya kok ya. Mimin dulu ketika terlibat itu iseng sih karena ikutan temannya. Mungkin Mimin pernah cerita. Namanya anak muda ya, pingin sakti lah, pingin apalah, pingin tenaga dalam ini itu. Nah, nggak tahu ternyata akhirnya terjerumus. Dan Mimin taunya merasa bahwa kok nggak suka hal-hal rohani, nggak suka ke gereja, nggak suka baca kitab suci, nggak seperti dulu. Padahal dalam keluarga kita dididik dengan sangat baik dalam hal rohani ya. Bahkan keluarga setiap hari rosario bersama. Nah, Mimin pada waktu ketika ngikutin begini begitu dengan gara-gara ngikut teman ini, jadi nggak tertarik lagi dengan hal-hal seperti itu. Rupanya dia seperti menutup atau bikin kubu di kepala kita sehingga kita nggak bisa melihat sesuatu lagi dengan jernih. Sengaja dibikin begitu oleh setan atau iblis. Nah, pada waktu itu Mimin masih nggak tahu tuh, belum kenal yang namanya eksorsisme atau deliverance, masih sekolah kan. Tapi ketemu seorang suster yang memberi sebuah doa. Doanya doa kerahiman ilahi. Mungkin ada yang tahu ini gambar doa kerahiman ilahi. Seperti ini ya. Mimin doa sendiri tiap jam 3 gitu kan. Nah, mungkin ada yang tahu doa ini. Ini doa yang diberikan Yesus kepada Santa Faustina ya, untuk didoakan. Ada beberapa jenis doa di sini. Yang pertama doa jam 3 yang cuma 1 menit itu. Kita cukup tundukkan kepala kita dan menghormati kematian Yesus setiap jam 3 dengan cukup mengatakan apa ya, di sini ada nggak ya doa utama jam 3-nya ya? Mencari ya, mana ada nggak? Doa utama jam 3. Nah, ini dia, ini doa utama yang jam 3. Cuman singkat. Ya Yesus, engkau sudah wafat, tapi mata air kehidupan memancar bagi jiwa-jiwa, dan lautan kerahiman terbuka untuk seluruh dunia. Oh mata air kehidupan, kerahiman ilah yang tak terhingga, rengkulah seluruh dunia, dan hampakan dirimu untuk kami. Oh darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus,
sebagai mata air kerahiman bagi kami, engkaulah andalanku, sampai 3 kali. Min doakan ini setiap jam 3, nah kemudian lanjutkan dengan koronka kerahiman ilahi yang pakai rosario itu. Ya, yang nah ini, yang ini seperti ini, yang demi sengsara Yesus yang pedih dan sebagainya, itu tiba-tiba seperti ada sesuatu yang keluar dari tubuh. Dan Mimin muntah-muntah sendiri waktu itu. Nah, sejak saat itu kok merasa tubuh lebih enteng gitu. Dan nggak masalah lagi dengan yang namanya doa-doa. Nah, suatu ketika Mimin berkesempatan untuk konsultasi dengan seorang suster yang memang mengerti hal seperti ini, susternya cuma dengan santai bilang begini, setannya sudah pergi. Dalam arti apa? Memang baik kalau seandainya kita punya teman-teman yang bisa mendoakan kita, tetapi artinya bahwa tanpa mereka pun sebenarnya kita harus bisa mendoakan untuk diri kita sendiri. Dengan doa terus-menerus, baik rosario, doa kerahiman ilahi, bacaan kitab suci, berusaha menjalankan 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja, itu sebenarnya sudah cukup sekali untuk membersihkan diri kita ya. Apalagi waktu komuni kita tambahkan dalam hati, Tuhan, bebaskanlah aku dari kuasa kegelapan yang mengikuti aku. Apakah yang aku minta, ataukah yang mengikuti atau diwariskan dari keturunan. Dalam nama Yesus, aku patahkan dan aku hancurkan. Misalnya doa sederhana seperti ini, itu akan bisa membantu banyak ya. Begitu ya. Baik. Ya, setiap hari jam 3 kalau yang ini. Ya, coba aja di searching. Ini salah satu saja. Masih banyak juga doa yang lain ya. Ada sementara yang dilepaskan dengan rosario pembebasan, ada juga yang butuh didoakan orang, ya macam-macam. Tapi memang kita coba. Tapi memang bagus kalau dimulai dengan sakramen pengakuan dosa ya. Sebelum, apalagi kalau kamu rutin misalnya sebulan sekali, enggak hanya Natal dan Paskah saja, itu akan sangat powerful untuk menghindarkan kamu dari sentuhan iblis. Nah, itu dia. Nah, dikatakan memang walaupun Yesus kuat dan sanggup, nah sekarang bukan lagi tentang Yesusnya, tapi tentang kamunya. Ya, tentang kamunya, tentang kitanya. Seberapa dalam kita telah terperosok, begitulah. Nah, dalam hal ini seringkali Tuhan mengizinkan kita berjuang. Supaya kita tahu betapa betapa parahnya kesalahan yang kita buat untuk keselamatan jiwa kita ya. Itu dia. Tetapi memang pada akhirnya itu memberi kesaksian kepada kita bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Seberat apapun, sekuat apapun setan tetap kalah pada akhirnya ya. Karena beberapa ada yang berbulan-bulan baru lepas, ada yang bahkan bertahun-tahun baru lepas. Pernah tercatat bahkan dikatakan Father Gabriel Armot yang paling terkenal itu dalam bukunya. Sesi yang lalu kita membahas tentang buku dia ya. Ya, mana bukunya di sini? Sudahlah. Nanti lihat di YouTube Mimin aja di username yang sama. Lupa Mimin. An Exorcist Explains the Demonic ya. Kalau nggak salah bukunya itu, nanti lihat aja di YouTube Mimin. Dia mengatakan apa waktu itu? Ada bahkan kasus yang dia tangani sampai 19 tahun baru selesai. Wow. Ya. Maka Mimin cukup tersenyum aja melihat di YouTube ketika seorang non-Katolik mendoakan orang yang kerasukan ini begitu ya. Keluar, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Nggak pernah beres. Nggak pernah tuntas. Hanya Tuhan Yesus yang melepaskan kamu sampai tuntas ke sana. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Ya, yang lain, no way. Ya, no way yang lain nggak pernah akan terjadi. Ya. Yang lain mereka cuma main sinetron. Kamu keluar dulu ya, aku yang masuk dulu. Jadi begitu. Keluar masuk begitu. Kasihan si jiwa daripada korban ya. Gitu. Nah, dikatakan di sini
ini bisa jadi melibatkan pertempuran yang agak panjang. Orang tersebut diselamatkan, tetapi mengusir setan yang menempel biasanya tidak akan cepat. Ya, jenis tertentu ada yang cepat, jenis tertentu ada yang lama. Biasanya yang lama itu yang dia inginkan sendiri. Misalnya memang dia penganut ilmu hitam, memang dia open untuk itu, memang dia menuntut ilmu untuk itu, memang dia pesugihan dari keinginan dirinya sendiri. Nah, ini biasanya lebih lama. Apalagi mereka yang mengatakan udah perjanjian darah sama iblis, udah jadi pengantin iblis. Nah, ini bisa jadi lebih lama. Tetapi untuk mereka yang cuma sekedar disantet atau ketika jalan kesambet, itu mah gampang itu ya. Jauh lebih gampang untuk dilepaskan. Itu dia bedanya. Min, terkadang saya lihat di film orang yang kerasukan bisa meninggal. Adakah yang seperti itu? Ada. Contohnya apa tuh yang meninggal itu kemarin? Emily Rose ya, itu juga sampai meninggal. Bisa jadi karena telat diatasi, itu satu hal, atau salah dalam cara penanganannya. Nah, seingat Mimin sih ya, yang kasus Emily Rose itu dia meninggal gara-gara apa ya? Itu kalau nggak salah sampai pastornya masuk penjara ya. Mimin lupa apakah kasus itu atau kasus yang lain. Karena mungkin waktu itu tidak familiar kasus orang kerasukan setan ya, sehingga si pastor yakin ini kerasukan. Akhirnya dia memutus segala obat-obatan. Nah, ternyata itu malah membahayakan fisiknya yang sudah lemah itu. Apakah di kasus Emily Rose atau bukan, Mimin lupa. Tapi intinya ada pastor yang masuk penjara dalam salah satu kasus. Dan memang orangnya meninggal, ya, meninggal. Nah, cuman puji Tuhan, sejauh yang kami tangani di sini, puji Tuhan tidak ada yang meninggal. Ya, Tuhan tahu. Oh, ini timnya cuman kroco nih. Timnya Komsa cuma segini orangnya. Udah kasih kasus yang ringan aja deh gitu. Belum pernah dapat kasus yang seberat. Lagi pula kita kan deliverance ya, bukan eksorsis ya. Belum pernah sampai seberat para eksorsis gitu ya. Ya puji Tuhan lah, semoga tidak pernah. Hannah Grace ya mungkin ya. Ya cuman maklum saja kalau di film banyak bunga-bunganya ya, banyak tambahan ini, tambahan itu. Tapi memang ada hal-hal yang sesuai dengan fakta yang mereka ambil, mereka ungkap, mereka jadikan film ya, tapi tentu saja didramatisir supaya bisa dijualkan begitu. Ini coba lihat, ini tentang demonologi, tapi yang nonton cuma 15.000. Seandainya Mimin kasih cerita yang menakjubkan, yang membunga-bunga, yang benar-benar seperti film, dikasih jump scare, wah pasti bisa puluhan ribu ya. Mungkin orang senang dan hal seperti itu karena itu kebutuhan. Ada takutnya tapi bisa menghibur gitu kan. Tapi kan nggak mau Mimin seperti itu. Ya cerita apa adanya aja, gitu. Ya, bahwa setan itu dengan iman yang teguh bisa diusir dengan jika Tuhan menghendaki ya dengan mudah memang. Sementara di film kan nggak boleh langsung diceritakan setan yang mudah kalah, nanti filmnya jadi nggak menarik. Jadi mesti tarik-tarikan dulu. Kadang-kadang si pastornya nampak kalah atau bahkan 1-2 mati terbunuh ya, gitu kan. Baru terakhir setannya pergi, tapi ternyata ada tokoh baru, setannya pindah. Nah, tokoh baru kemudian menjadi penutup film itu yang akan dimunculkan lagi di seri kedua atau seri ketiga, nah gitu kan. Ya begitulah, jadi memang jangan dijadikan patokan juga di film-film, jadikan penghiburan saja. Jadi dikatakan di sini the takeaway is simple, jadi kesimpulannya sederhana. Making deals with demons is a really, really bad idea. Jadi bersepakat dengan iblis itu sesuatu yang sangat buruk. Jangan pernah lakukan itu, Kisanak ya. Oke, kita telah membahas satu kasus. Kita lanjut kasus berikutnya sejauh jam masih memungkinkan. Bagaimana? Ada dengar suara hujan turun nggak? Rintik-rintik di luar.
Masuk gak suaranya? Ya malum lah, ini bukan studio beneran. Sementara Mimin pakai mic kondensor yang PK sekali kan, jadinya suara dari luar juga masuk. Sebentar Mimin ambil minuman lagi ya. Tenggorokan sudah mulai mengering. Tapi hari ini Mimin senang sekali karena baru kali ini bisa ini nih, tuh bisa bikin stiker apa ini namanya, teks. 22.00 tiap malam Jumat demonologi ya, baru belajar nih, tadi lihat di TikTok. Oh begitu caranya. Senang sekali. Malum orang jadul, orang gaptek. Oke, dengar Min katanya. Iya memang ada suara hujan. Ya, musiknya bagaimana? Lebih syahdu kan, berbarengan dengan suara hujan, jadi kayak duet gitu. Jadi kayak apa? Forest piano, musik di alam. Oke, baik kita lanjutkan. No good witches. Artinya apa? Artinya tidak ada penyihir baik. Maksudnya bagaimana Mimin? Oke. Ini maksudnya. A young man in his 30s came in for help. Seorang pria muda berusia 30-an datang untuk minta bantuan. Nah, ini kasus baru lagi nih. Ya. Dia berkata bahwa dia telah berlatih ilmu sihir for 7 years, selama 7 tahun. Dan telah memulai perkumpulannya sendiri, his own coven. Wow, keren ya. Masih muda tapi bisa bikin perkumpulan sihir yang dia dirikan sendiri gitu. Wah. Terus he added, dia menambahkan, ada banyak covens di daerah ini, maksudnya perkumpulan ya, ada banyak perkumpulan kok di daerah ini. Dan dia mempertahankan praktek sihirnya ini karena bagi dia itu memberi dia power atau kekuatan ya. Tapi lucu ini, but he was afraid he was becoming possessed. Tapi dia khawatir bahwa dia sebenarnya telah dirasuki. Nah ini kan lucu. Harusnya kan dia tahu kalau bermain-main dengan seperti itu, one day dia tetap akan ya minimal ditempelin atau ya tinggal tunggu waktu untuk dirasuki kan. Oke. Nah si Monsignor Girosetti ini, dia memang merasa there was indeed a darkness around him. Memang ada kegelapan di sekelilingnya. Dia cemberut dan withdrawn, menarik diri. Oke. Monsignor Rossetti ini menunjukkan kepadanya bahwa praktek okultismenya ini perlahan-lahan menyeretnya ke dalam kegelapan. Uniknya dia setuju dan dia tahu bahwa itu benar. Nah, ini ya, dia yang si pendiri perkumpulan itu sendiri yang praktekkan atau praktisinya juga sadar sebenarnya bahwa lama-lama hidupnya suram. Biasanya orangnya menjadi jarang tersenyum, murung terus. Sukacita seakan-akan telah diambil daripadanya, ya tidak ada damai sejahtera di hatinya. Oke, nah ini dia. He came for a few sessions and then stopped. Jadi dia sempat datang untuk beberapa sesi, tapi kemudian berhenti. Dia nggak mau merelakan atau melepaskan ilmu sihirnya. We pray for him, kami berdoa untuknya. Oh jadi dia cuman itu doang ya, nggak sampai selesai, nggak sampai terjadi pelepasan,
Terus dia berpikir, wah ini mungkin bagi dia sebuah profesi ya. Sebuah profesi, jadi kalau seandainya dia lepas sempurna, dia bertobat, ya mungkin dia nggak punya penghasilan lagi. Karena kan dia dikenal dengan ilmu sihirnya. Dan menciptakan perkumpulan itu karena dia skillnya memang di situ. Orang menghargai dia sesuai skillnya. Ini yang seringkali terjadi dalam dukun-dukun yang kita lepaskan, kita bebaskan. Beberapa kembali lagi, karena itu mata pencarian mereka. Swear. Kalah juga sama duit ya. Ini memang sebuah PR juga atau polemik juga bagi kita ya. Tapi ya namanya kita, kalau orang datang minta dibebaskan, dan ya tugas kita membantu begitu. Kelak seperti apa dia, paling kita hanya bisa wanti-wanti. However, hidupnya adalah di tangan dia sendiri ya, pilihannya akan kemana. Nah, contoh seperti saya ceritakan di depan, yang seorang si Sakti Mandraguna yang maha dukun, bukannya sekedar dukun ya, itu yang bahkan udah melihat penampakan Tuhan Yesus yang menghimbau dia gitu kan, untuk tidak mengajarin orang bunuh di Malaysia seperti itu. Nah ternyata setelah 3 bulan kembali lagi kepada praktek okultisnya. Terus dia fitnah kita. Ternyata obrolannya itu sampai ke telinga kita juga dari salah satu penduduk yang ada di kampung dia. Nah ternyata juga penduduk itu cukup akrab sama salah satu tim kita gitu ya. Jadi di kampung itu disebar. Jadi dia sepertinya malu. Dia malu bahwa dia telah dalam tanda petik dikalahkan Tuhan Yesus. Jadi dia mengatakan dia telah dihipnotis oleh kami gitu. Makanya dia kalah katanya. Ya gitu, begitulah ya. Pilihan hidup manusia. Susah juga. Kita hanya bisa menghimbau ya. Oke. Dari apa sih? Dari apa ini? Bentar. Teresa Tris. Min, selamat malam. Bagaimana nak tahu suara yang terkeluar itu adalah dari orang yang benar-benar kerasukan? Iya, memang ada banyak kategori ya. Ini si Teresa ini dari Malaysia nih, dari Sabah ya kayaknya ya. Ada banyak kategori ya. Perubahan suara cuma salah satu saja. Jadi nanti kita akan lihat ya. Oke, dari suara dulu. Anggaplah kita mulai dari suara. Suaranya mengalami perubahan, misalnya dia cewek suaranya bisa laki-laki, atau dia laki-laki suaranya bisa cewek, atau suara nenek-nenek, atau suara kakek-kakek, atau bahkan suara binatang buas. Ya, pokoknya bukan suara dia. Oke, itu dari faktor suara. Terus dari gerak-gerik tubuhnya. Kalau itu bukan dia, akan nampak. Tiba-tiba tenaganya menjadi kuat luar biasa, ya. Mungkin badannya kecil, tapi bahkan 4 orang nangkap dia terpelanting semua. Terlempar semua, kena sidekick. Nah, itu juga pertanda lain lagi. Ketiga, dari mulutnya biasanya keluar hujatan atau makian, ya. Atau bahkan bisa membongkar beberapa dosa dari para pendoa-pendoa yang belum mengaku dosa. Bisa dia bongkar. Nah, itu. Terus yang keempat, tidak berani menyebut nama Yesus. Nama Bunda Maria atau Malaikat Agung Mikael. Nggak berani. Dites aja, coba dites. Katakan, dalam nama Yesus, suruh dia ngulangi. Biasanya nggak akan mau tuh kalau untuk orang yang benar-benar kerasukan ya. Dia cuma ngikut dalam nama, gitu. Coba deh. Ini Min bukan guyon loh. Ini benar-benar kita alami. Selalu kok seperti ini. Nggak pernah mau dia nyebut nama Yesus. Kalau dia berhasil nyebut nama Yesus, ya lihat wajahnya. Ngejek atau ketakutan. Gitu ya. Nah, tapi dalam pengalaman Min nggak pernah sih. Nggak pernah berani. Itulah sebabnya kita punya namanya doa fa'al iman. Doa fa'al iman tuh, jadi si korban ini ketika situasinya sudah agak lumayan dan bisa disuruh berdoa, kita suruh ngikutin doa. Oke, misalnya namanya Tia.
Tia, kita panggil nama dia karena kadang-kadang dia ngaku dia roh apa gitu kan. Kita panggil nama si pemilik tubuh itu. Tia, coba ikuti. Oke. Dalam nama Yesus. Dalam nama, nah gitu. Kalau udah nggak berani, masih kerasukan. Itu untuk discernment pada tingkat-tingkat dasar atau basic ya. Untuk orang tertentu sekali lihat langsung tahu ini kerasukan atau luka batin atau histeria atau cuma cari perhatian. Untuk orang yang punya karunia discernment. Itulah pentingnya dalam tim punya karunia. Punya satu orang atau dua orang yang memiliki karunia namanya discernment atau pembeda-bedaan roh. Jadi dia bisa tahu. Tapi untuk mereka yang dalam timnya tidak memiliki karunia pembedaan roh atau discernment ini bisa dites dengan cara seperti ini yang disebut tadi ya. Begitu. Iya, memang nggak berani. Itu bukan sekedar isapan jempol beraka, bukan sekedar dongeng, itu yang Mimin alami berkali-kali dalam pengalaman Mimin. Ya. Dengan Bunda Maria aja dia takut banget, apalagi dengan Yesus. Dengan Bunda Maria dia takut karena itu adalah Bunda Yesus dan sekaligus malu. Karena rahmat yang seharusnya dia terima sebagai malaikat dulu udah digantikan kepada Bunda Maria. Replace. Bunda Maria menjadi makhluk yang paling istimewa di hadapan Tuhan. Padahal dulunya dia gitu loh. Jadi dia takut karena ada kuasa putranya di dalam dirinya yang luar biasa. Sekaligus malu dan benci. Lucu juga mereka itu memang. Begitulah ya. Ya, semoga one day kamu juga bisa mulai mendoakan teman-temanmu yang mungkin mengalami ini dan itu dari intervensi kuasa kegelapan. Apakah temanmu salah sendiri ataukah dia dikerjain orang ya? Paling enggak kamu tumpangin tangan dalam nama Yesus. Ikutin terus Mimin punya witi-witi video TikToknya, terutama di bagian playlist demonologi atau apa sih, deliverance, juga testimoni-testimoni ya. Di situ beberapa cerita yang Mimin sebut ini ada juga dijadikan VT. Terus doa-doanya seperti apa contohnya begitu. Adapun semuanya adalah contoh saja. Kalian bisa bikin doa sendiri kok ya. Kecuali doa tertentu yang memang sudah menjadi doa gereja itu jangan diubah. Boleh dipakai, boleh dihafalkan. Tapi kalau sejauh doa yang Mimin sama tim buat sendiri ya itu kalian tetap bisa bikin doa sendiri ya. Oke, sekarang kita masuk. Di sini maksudnya apa sih? No good witches, nggak ada penyihir yang baik. Nah, kita lihat ya. Tadi, oh ya sudah sampai di mana tadi? Nah, di sini it has become popular in some modern circles to practice witchcraft and to use spells and curses. Telah menjadi populer di kalangan modern untuk mempraktekkan sihir dan menggunakan mantra dan kutukan. Nah, di dunia ini kita tinggal buka internet ya. Segala-galanya ada di depan mata. Jadi ada banyak situs, ada banyak film dan media lain ya tentang topik ini. Ya, bahkan untuk anak-anak loh. Kalau kita lihat Disney has a children's cartoon. Jadi Disney ini memiliki kartun anak-anak dengan seorang remaja yang melawan kejahatan dengan kekuatan sihirnya ya, gitu. Nah, ini mungkin Mimin nggak tahu apakah memang sengaja dibuat seperti itu, apakah punya tujuan terselubung untuk mengakrabkan anak-anak dengan dunia satanis atau sekedar hiburan saja, kita nggak pernah tahu ya. Tetapi anak-anak tetap harus didampingi untuk nonton film-film yang seperti ini. Karena kalau tidak didampingi, image mereka tentang penyihir itu baik. Akhirnya, oh ternyata penyihir itu baik ya. Oh hantu-hantunya Harry Potter ternyata bisa dijadikan teman ya. Ngerti nggak maksudnya? Oh hantu itu ternyata imut ya, ternyata lucu ya. Bisa dipelihara, bisa dimasukin stoples, bisa jadikan teman, bisa kita suruh ini dan itu. Nah, hati-hati. Ini menggiring anak-anakmu kepada perdukunan, kepada praktek okultis.
Jadi mereka bergerak di bidang citra, mengubah citra yang buruk menjadi imut dan lucu lewat film-film. Ya, oke. Sampai di mana tadi? A witch or warlock's power comes from Satan. Kekuatan atau penyihir atau warlock itu berasal dari setan. Nah, though some practitioners might claim to be channeling some sort of good energy and think of themselves as good witches. Nah, jadi dikatakan di sini meskipun beberapa praktisi ini, ya, mereka yang mempraktekkan okultis maksudnya, mungkin akan klaim sedang menyalurkan atau channeling semacam dalam tanda petik energi yang baik katanya, dan menganggap diri mereka sebagai penyihir yang baik. Tetapi kekuatan apapun yang mereka miliki, terutama di dunia yang seperti ini, itu so pasti berasal dari si jahat. Terlepas dari niat mereka, ya, mungkin niat mereka baik, gitu. Mereka maksudnya mempelajari ini dan itu, ilmu gelap ini dan itu, dan mengatakan atau menjuluki diri mereka sihir putih, mungkin untuk menyembuhkan orang gitu. Gitu ya. Ngerti ya maksudnya? Jadi kekuatan untuk the power to cast spells and curses doesn't come from God. Kekuatan merapal mantra dan kutuk itu yakinlah tidak berasal dari Tuhan, ya. Ya, terima kasih di atas Min atas pencerahannya. Sama-sama nih. Dari mana ini Teresia? Pasti dari sekitaran Sabah Sarawak, ya. Salam untuk orang Sabah Sarawak. Oke, tinggal setengah jam lagi waktu kita, ya. Sarawak Malaysia, wah mantap. Senang sekali ada orang dari negeri jiran ada bersama kita di sini, ya. Ayo yang belum kenalan sama Teresia boleh kenalan. Oke. Deuteronomy. Apa itu? Deuteronomy. Ayo, itu kitab apa? Ada yang tahu? Kitab apa nih? Deuteronomy. Ayo. Lupa. Deuteronomy. Ulangan. Yes, ulangan. Betul, tepuk tangan untuk Cak Dut, ya. Cak Dut, ya. Semoga Cak Dut sehat selalu dan tetap gendut, ya. Ulangan maksudnya, ulangan. Bukan Deuterokanonika, ya. Oke, dikatakan apa? Jangan, boleh yang punya kitab ulangan dibuka. Ulangan 18, 10, 12. Ini penting, ini harus menjadi pegangan kalian, ya. Ya, setidaknya di dunia ini seandainya kalian tidak pernah bisa menghafal kitab suci, ini ayat yang baik di Perjanjian Lama untuk dihafal. Ini baik sekali, ya, terutama di dunia demonologi, ya. Ulangan mengatakan apa? Ini jelas sekali. Jangan ada ditemukan di antara kamu siapapun yang mempraktekkan ramalan atau peramal, ya. Jelas sekali, ya. Apalagi atau penyihir atau merapal mantra, consult ghost and spirit, berkonsultasi dengan hantu dan roh-roh, ya, atau mencari ramalan dari kematian.
Ya, jadi seperti bertanya kepada arwah gitulah. Nah, anyone, setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian. And abomination to the Lord, kekejian bagi Tuhan. Nah, sebagaimana Yesus berkata, Jesus said, love your enemies. Kasihlah musuhmu, dia berkata. Berkatilah mereka yang mengutukmu, gitu ya. Nah, orang Kristen sejati tidak pernah mengutuk siapapun. Juga tidak berusaha mendapatkan kebaikan apapun, kecuali dari tangan Tuhan. Jadi intinya tidak pernah bersekutu dengan iblis. Ya. Nah, jadi orang Kristen sejati enggak akan berdoa kepada musuhnya, celakalah engkau, semoga engkau dilaknat Allah. Enggak, justru kita mendoakan agar mereka melihat terang Kristus, mendapatkan rahmat-Nya, dan dibimbing kepada pertobatan sejahat apapun dia. Kan lebih bangga surga kalau satu orang bertobat, ya, daripada orang tersebut didoakan agar cepat mati dan masuk neraka. Gitu ya. Inilah cara kita mencintai musuh kita seperti yang diminta oleh Tuhan Yesus, yaitu mendoakan. Kalau kita belum mampu untuk, mungkin kita masih belum mampu untuk mengampuni atau belum mampu untuk mengasihi dia gitu kan, ya kita doakan. Semoga Tuhan menjamah hatinya. Bukan mendoakan yang jelek ya, bukan mendoakan Tuhan tolonglah buatlah dia masuk ke sumur. Tuhan semoga di tengah jalan ditabrak oleh ayam. Gitu ya. Bless, berkatilah loh, disuruh berkati loh kita, bukan kutuk. Jadi berkat itu lawannya daripada kutuk. Ya, oke, baik. Nah ini, sihir adalah pelanggaran terhadap perintah pertama dan sangat berbahaya secara spiritual. Spirituality dangerous. Ya, ini berbahaya secara spiritual. Jadi fakta bahwa itu ternyata dipromosikan secara luas. Bahkan di kalangan anak-anak itu frightening, itu menakutkan, itu ngeri. Ya, fakta juga ternyata ada banyak alasan untuk sebuah lonjakan daripada permintaan eksorsisme saat ini. Jadi ternyata akhir-akhir ini lebih banyak lagi orang yang minta didoakan pelepasan. Nah, ini adalah salah satu dari pengaruh ini. Pengaruh pencitraan daripada hantu menjadi lucu, imut, baik. Sihir adalah sesuatu yang sekedar art saja. Bahkan universitas di Inggris pingin bikin itu ya, kalau nggak salah ya. Baru-baru ini apa? Mereka pingin bikin fakultas tentang sihir ya. Dan menganggapnya sebagai sebuah art. Nah ini, kita diajak untuk semakin lebih dekat kepada dunia itu ya. Nanti kalau nggak salah lulusan itu menjadi sarjana apa gitu. Ya. Oke, baik. Nah ini dia, Branded by Satan. Kita sampai kepada topik ini. Apa itu Branded by Satan? Branded. Brand atau branded artinya apa? Magister art, ya. Ghost art atau spirit art, apa gitu ya. Ini maksudnya dikasih stempel oleh setan atau dicap. Seperti orang ngasih cap kepada sapi itu, dicap-cap gitu ya. Nah ini ada kisah lagi.
kasus yang lain, suatu hari Jason terbangun dengan salib terbalik berukuran 4 inci yang dikatakan di sini apa? Burnt. Jadi itu membakar bahunya, gitulah. Jadi ada stempel di bahunya berbentuk salib terbalik. Strangely, anehnya, dia bilang dia nggak merasakannya. Dia hanya merasakan sedikit kesemutan, little tingling. 4 hari kemudian, tanda tersebut dengan cepat menghilang. Nah, Jason ini dengan bodohnya minta kepada setan untuk sukses dalam bisnis dan keuangannya. Nah, tentunya selain banyak perilaku berdosa lainnya, begitulah. Years later, bertahun-tahun kemudian, dia bertobat dan kembali kepada gereja. Tetapi ternyata setan nggak pernah melupakan dia, gitu ya. Dan saat ini setan itu sedang mengklaim dia sebagai miliknya. Jadi di malam hari, Jason sering mendengar suara setan di kepalanya, You belong to me. Kau milikku. Nah, ini menarik. Tentang perkataan kau milikku ini menarik ya. Ini kalian dengarkan baik-baik. Mimin pernah nangani kasus orang kerasukan, ya. Nah, ketika seperti Mimin katakan tadi, ketika sampai kepada saat dimana harus didoakan doa fal iman, dimana dia harus mengikuti kita doa apa, orangnya mesti mengikuti. Jadi misalnya kita pimpin dia untuk berdoa dalam nama Yesus, dalam nama dia nggak mau kan sebut terus. Tuhan Yesus, Tuhan, gitu dia selalu nggak mau kalau dia masih kerasukan. Terus, aku menyatakan diriku, dia mau ikut yang lain. Bahwa aku milikmu. Nah, tiba-tiba dia noleh ke Mimin, Kaulah yang harus menjadi milikku, tahu nggak dia ngomong gitu? Dibalik oleh dia. Nih, kata-kata you belong to me nih. Berkali-kali, sampai belasan kali kita seru. Ya Tuhan Yesus, akulah milikmu. Nggak pernah dia mau mengucap ya Tuhan Yesusnya, ditambah akulah miliknya dibalik, akulah milikmu dibalik. Engkaulah yang menjadi milikku dan harus menyembahku, gitu. Selalu begitu. Artinya apa? Artinya memang Yesus adalah Tuhan yang sungguh berkuasa. Dan ketika dia berhasil mengklaim balik jiwa ini, maka setan dikalahkan. Jadi dia sangat ketakutan sekali tentang masalah kepemilikan. Ini dia, ya. Ya, karena memang tujuan dia membawa sekian banyak manusia untuk masuk ke dalam neraka abadinya. Karena mereka tahu mereka suatu hari akan dikalahkan dan akan dilemparkan ke tempat kekal penyiksaannya. Nah, mereka memang tidak mampu melawannya, tetapi bermaksud membawa cari teman yang adalah manusia yang notabene yang paling dicintai Tuhan untuk ke neraka bersama mereka sebanyak-banyaknya supaya Tuhan sedih, gitu loh ya. Itu cara main mereka. Nah, oke. Nah, ini sampai di mana tadi? Salib terbalik dalam demonologi itu merupakan ejekan untuk salib Kristus. Sementara kalau dunia sejarah itu bukan ya, itu salibnya Santo Petrus ya di dalam sejarah. Karena Petrus disalibkan terbalik sebagai martir. Udah tahu ya kisahnya ya? Ketika dia hendak disalibkan, dia berteriak mengatakan, tidak layak saya disalibkan seperti Tuhan saya, karena saya telah menyangkal dia 3 kali. Berikan saya penderitaan yang lebih lagi, salibkan saya secara terbalik. Nah itu kisah daripada salib terbalik. Nah tapi dalam dunia demonologi ini merupakan sebuah seringkali sebuah ejekan kepada Kristus. Nah ini juga yang sering diangkat di film-film ya, salib terbalik ya. Jadi memang ada 2 pengertian di situ. Oke lah,
Karena kita sedang berbicara demonologi, anggaplah itu sebuah ejekan kepada salib Kristus, ya. Nah, fakta kemunculan tanpa rasa sakit dan penyembuhan yang cepat dan mustahil, itu sebenarnya membuktikan asal usulnya yang supernatural. Seperti halnya cap binatang, ya. Jadi setan mau klaim kepemilikannya. Kalau Mimin dulu boro-boro dikasih cap, malahan dicakar. Jadi kita bersama tim kalau pelayanan ke pedalaman, ke tempat-tempat yang memang keras gitu ya, kental dengan nuansa ilmu hitamnya, itu seringkali tubuh kita banyak cakaran loh. Di lengan, di paha gitu, di bagian belakang. Nggak sakit sih. Cuman ya kalau mandi ya perih. Tapi ketika itu terjadi, nggak sakit ya. Kita percaya Tuhan yang lindungi ya. Tapi itu cukup tidak jarang terjadi. Karena ada sesuatu yang tidak senang. Ya, apakah kamu semua sudah berdoa? Semoga yang hadir di kiri dan kananmu adalah malaikat Tuhan ya, bukan mereka. Ini nakut-nakutin. Bercanda. Canda malam Jumat. Oke. Sampai di mana tadi? Di sini ya. In the midst of the exorcism session, dalam ritus apa ini? Bukan. Di tengah seksi eksorsisme maksudnya. Kami malah ke sini. Di tengah seksi eksorsisme menggunakan ritus eksorsisme yang baru, ya. Jason kemudian mengulangi janji baptisnya. Dia he rejected Satan, dia menolak setan dan semua pekerjaannya. Sering tuh kan di janji baptis ya, saya menolak setan dan semua pekerjaannya gitu dalam diriku ya. Terus saya minta Jason secara eksplisit menambahkan 3 kali, saya milik Yesus, I belong to Jesus, Jesus is my Lord and Savior. Saya milik Yesus, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Jadi pada bagian ini diulang 3 kali. Nah, ini baik juga untuk menegaskan kepemilikan bahwa Jason itu milik Kristus ya. Nah, in the rite of baptism for infants, di dalam ritus pembaptisan untuk bayi, imam berdoa, saya klaim Anda sebagai Kristus Juru Selamat kami dengan by the sign of the cross, dengan tanda salib. Jadi menggemakan kata-kata sakramen ini, ya saya kemudian berdoa untuk Jason dan juga untuk si jahat. Ya, kematian dan kebangkitan Yesus telah membatalkan kepemilikan apapun yang setan yakini dia miliki atas si Jason. Saya mengklaim Jason untuk Kristus Juru Selamat kita. Dalam nama suci Yesus, I set him free. Saya membebaskannya gitu. Oke. Terakhir di sini ya. At root pada dasarnya pengusiran setan adalah penolakan terhadap klaim kepemilikan setan. Ya. Dalam pembaptisan kita diklaim sebagai Kristus Juru Selamat kita. Jadi ini adalah sistem klaim. Pembaptisan sama kerasukan, ya. Sama-sama masalah klaim ternyata, kepemilikan. Siapakah yang memiliki aku? Apakah Kristus atau setan? Nah, masalah kepemilikan. Nah, dalam pembaptisan kita diklaim sebagai milik Kristus Juru Selamat kita. Ritus eksorsisme yang baru adalah sebenarnya
pembaruan sakramen pembaptisan. Dan sekali lagi membebaskan jiwa dari Satan's grasp, cengkraman setan gitu ya. Saya telah I have come away from this. Saya telah mengalami pengalaman-pengalaman ini dengan penghargaan dan rasa syukur yang lebih mendalam atas sakramen baptis dan kuasanya untuk membebaskan kita dari yang jahat. Oke, sampai di sini teman-teman semua. Terima kasih untuk apresiasinya, untuk gift-nya, untuk love-nya, untuk komennya, untuk share-nya, juga untuk pertanyaan-pertanyaan. Ya, kedepannya kita akan bicarakan ini malam Jumat berikutnya, ya, tentang apakah teroris itu dirasuki. Ya, jadi ini menarik, tentu berkenaan dengan dunia sekarang ya, antara Israel dan Hamas. Ya, siapa tahu ini ada menyinggung ke sana ya, kita nggak pernah tahu. Maka kita nantikan pertemuan berikutnya malam Jumat di akun ini Komsa KKSM, dan setiap sehabis live Mimin selalu posting ke YouTube ya di akun yang sama Komsa KKSM. Jadi kalau ada yang merasa ketinggalan live atau gimana bisa cek lagi di sana. Oke. Terima kasih semuanya. Mimin bersama tim mohon pamit. Ya. Baik, untuk mereka yang ingin join di Telegram Mimin bersama tim untuk mungkin discuss atau share something, bisa install aplikasi Telegram ya. Dan bisa toel Mimin di sana, nanti Mimin masukin ke dalam grup. Ini Telegramnya. Begitu ya. Antara bagi mereka yang tergerak untuk mungkin membantu pelayanan kita, karena sehari-hari kita face to face yang kuasa kegelapan, boleh lihat di link bio-nya Mimin. Di situ ada nomor rekening, mungkin ada yang mau nyumbang selain memberi gift dan sebagainya. Ya puji Tuhan, tentu sangat membantu pelayanan kita ya, karena kita juga mengelola panti asuhan, juga pelayanan sampai ke pedalaman. Untuk mereka yang membantu dalam doa juga sangat diharapkan. Semoga tim ini tetap solid dan tetap selalu bisa memberi berkat bagi orang lain, dan doakan semoga Mimin bersama tim sehat senantiasa dan senantiasa bisa ngabar-ngabari teman-teman yang ada di sini ya. God bless you all. Kita mau doa penutup. Kita siapkan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengar rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga Engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia, hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Bunda Maria, doakan kami selalu pada putramu, para malaikat para malaikat Allah dan para kudus, berjaga-jaga senantiasa bersama kami. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu pada live pada malam hari ini dengan kuasa-Mu.
dengan para malaikat dan orang kudus-Mu, Engkau hadir bagi kami dan berbagi berkat untuk teman-teman semua. Saat ini kami juga mohon berkat-Mu untuk teman-teman yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang bergumul dalam hidupnya, Tuhan berikan berkat dan solusi. Yang sedang berjuang dalam hal ekonomi, Tuhan limpahkan berkat kecukupan. Yang sedang terikat dengan segala kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan bebaskan mereka. Juga yang sedang menderita akibat perang, Tuhan hibur, Tuhan kuatkan, dan semoga perang segera berakhir dan Tuhan beri solusi untuk kedua belah pihak. Sebab Dikau senantiasa kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, bye. See you all. God bless you.